Sebetulnya dikomunikasikan dengan baik tidak sih pemangkasan itu? Karena tadi Pak Hendrawan bilang ada Menteri PU yang mungkin berkelakar begitu mengatakan IKN jangan tanya progres, anggarannya saja tidak ada, hanya untuk makan siang menteri. Lalu kalau tidak salah beberapa menteri itu minta anggaran yang melebihi begitu di awal-awal. Iya, iya. Nah, itu sudah dikomunikasikan dengan baik. Kementerian Keuangan memang mengkoordinasikan dengan baik, atau memang ada pejabat menteri yang agak lebay saja begitu kalau istilah anak muda. Bagaimana Mas Uki? Iya, jadi pertama-tama soal IKN dulu ya. Kita sudah sama-sama sepakat ya di tubuh pemerintahan bahwa selama 5 tahun ke depan itu IKN sudah dianggarkan sebesar 48 triliun rupiah. Dan ini kaitannya dengan ceiling atau batas atas yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang IKN. Ya, jadi 20%. Jadi blokirnya dilepas ya? Nggak dilepas, justru kemarin ini kan banyak yang bertanya kenapa anggarannya ini tidak semasif anggaran 5 tahun sebelumnya. Gitu. Oh, karena sisa sedikit karena itu. Betul. Dan ini make sense, semuanya make sense kok. Karena kita nggak akan mungkin bisa mengandalkan investasi swasta kalau misalnya komitmen pemerintah pusat terhadap IKN, terutama komitmen finansial, itu belum ditunjukkan. Swasta paling kan mereka nggak mau. Gitu. Ini swastanya, pusatnya nggak serius nih. Ngapain kita invest di sini? Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini kan sekarang kita sudah hampir mencapai batas atas yaitu 20%. Dari yang namanya anggaran IKN, maka kemudian sudah dianggarkan untuk 5 tahun ke depan itu anggarannya 48 triliun rupiah. Nah, kurang lebih seperti itu soal IKN ya. Jadi itu sudah tidak bisa diganggu-gugat ya. Terutama di level kementerian, karena ini sudah keputusan presiden. Berarti IKN sudah itu menjadi akan dibangun, keputusan presiden. Tapi sudah habis ya plafonnya? Bukan sudah habis, tapi sudah semakin menipis lah plafonnya ya. Iya, sudah hampir dan itu pun anggaran tersebut dialihkan ke OIKN. Otorita IKN gitu. Nah, itu soal IKN ya. Tapi tidak bisa lebih lagi kan dari situ kan? Tidak boleh lebih. Kecuali undang-undangnya diubah. Iya, tidak boleh lebih dari 20%. Tidak boleh lebih dari 20%. Justru menjadi salah kalau misalnya kemudian eksekutif ya, itu mengakal-ngakali sampai di atas 20%. Karena tugas eksekutif adalah to execute the law atau untuk menjalankan undang-undang. Kurang lebih seperti itu. Harus. Kemudian kita masuk kepada komunikasi. Begini, kadang-kadang kan ini ramai di media karena kalau kita ibaratkan film series ya, ada 10 episode. Kita masuk baru babak ketiga atau episode ke-5, lalu kemudian sudah ramai orang membuat kesimpulan, kurang lebih seperti itu ya. Sementara prosesnya ini sudah dibuat berjenjang dan seterbuka mungkin oleh pemerintah. Jadi dimulai dari Inpres ya, Pemerintah yang mana nih? Pemerintah yang mana nih Mas Uki? Nah, itu dia. Pemerintahnya sampai di lingkaran istana ini dia. Sampai di Kementerian Keuangan saja atau bagaimana? Justru ini yang mau saya jelaskan. Dimulai dari Inpres. Inpres ini kan komitmen presiden. Ya, yang paling atas dulu ya. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Ini sudah jelas menegaskan bahwa efisiensi itu dilakukan untuk menghemat anggaran sekitar 306 triliun rupiah, 256 triliun dari APBN untuk KL, kemudian 50 triliun dari APBN untuk TKD atau transfer ke daerah, kurang lebih seperti itu ya. Lalu kemudian dijelaskan juga di sana bahwa yang diefisiensikan di tingkat KL itu adalah beberapa pos, tapi yang nggak boleh disentuh itu ada 2. Yang pertama itu adalah anggaran belanja untuk kepegawaian. Jadi kalau ada yang namanya pemecatan, PHK massal katanya begitu, termasuk karyawan kontrak ya katanya ya. Termasuk kontrak ya. Ini dapat kami pastikan ya, ini riak-riak di dalam proses yang sedang terjadi aja. Pegawai harus happy. Pegawai harus happy. Nggak boleh gini. Pemerintah itu kalau ada PHK yang paling pusing itu pemerintah juga. Pemerintah itu pusing banget kalau Mas Uki, sebelum dilanjutkan saya hanya ingin mengkonfirmasi. Yang melakukan efisiensi anggaran ini itu hanya presiden sendiri dan timnya, atau memang Menteri Keuangan yang melakukannya sebagai bendahara negara? Semuanya. Dan kemudian dikomunikasikan ke semuanya. Karena sampai sekarang tidak kita sering dengar pernyataan dari lapangan banteng Mas Uki tentang efisiensi anggaran ini. Semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.